data dukung lain terkait industri alas kaki di Indonesia itu termasuk 4 terbesar di dunia. Jadi dari produksi dan konsumsinya industri alas kaki cukup tinggi. Kemudian ada kondisi saat ini itu terkait industri fashion dunia dan industri alas kaki, kemudian di SDGs dan IKM. Jadi saya pengen coba angkat SDGs ini Bu, karena SDGs kan cukup mendukung di sustainable design karena mencanangkan 17 tujuannya, dan beberapa tujuannya itu arahnya memang ke keberlanjutan tadi, ke sustainable tadi. Terus SDGs ini mendukung transformasi industri alas kaki khususnya di Indonesia lebih beretika dengan mengupayakan prioritas dan pertimbangan lebih besar terhadap human side, environment. Maaf tak interupsi aja. Dikirim ke aku aja biar aku yang mengoperasikan. Oh gitu, baik Bu. Di WA grup aja. Oke. Bentar, saya coba chat. Udah belum? Untuk yang lainnya mohon bisa menuliskan apa itu namanya di Google Sheets yang saya share itu, masing-masing satu sheet satu nama gitu ya, supaya saya juga nggak lupa kita kemarin itu udah diskusi apa aja. Oke. Ini Bu sudah saya share. Sudah ya. Nah baik. Maksud supaya saya bisa langsung nulis komen aja di sini daripada tunggu sudah kelihatan belum? Oh malas oke, ini boleh kelihatan ya? Iya Bu. Dah. Oh sih. RP. Your screen share is loading. Oke. Nah, ini saya mau kenapa kok tiba-tiba ngangkat BPP ngangkat ini, berarti karena industri hijau Bu sedang diangkat, kemudian rencananya aktivasi industri hijau ini di tahun 2024. Jadi kami mau coba buat pilot projectnya dengan Pijak Bumi gitu Bu. Pokoknya nanti pilot projectnya sama Pijak Bumi ya? Iya. Okay. Baik, sekarang kita lihat dulu kondisi industri fashion dunia. Kalaupun iya, ini nanti harus diberi apa itu namanya, track change-nya. Everyone harus diberi data literatur valid. Valid itu maksudnya harus dari jurnal atau seminar atau conference ya. Jadi bukan dari website media massa. Kalaupun website media massa, sebenarnya website media massa itu bukannya nggak boleh sama sekali, boleh. Cuma media massa itu kan macam-macam ya, ada range-nya mulai dari yang sangat bermutu, sangat tidak bermutu, sangat hati-hati, itu range-nya terlalu luas, sehingga untuk supaya aman itu mungkin nggak dari media massa, tapi
dari kalau website government sih masih boleh ya. Nah gitu. Tapi kalau dari media massa atau blog, nah itu rada Oke. Berikutnya Kalau dari World Economic Forum berarti bisa ya Bu? WF. boleh. Bisa. World Economic Forum masih bisa. Itu. Tapi nanti imbang, kita cari dari literatur juga. Oke. Ini saya lihat flow-nya dulu. Flow-nya itu membahas kondisi industri fashion dunia kaitannya dengan dampak lingkungan gitu ya. Kemudian berikutnya ngebahas SDGs dan IKM. Kenapa? Oke, ya. IKM. Oke. SDGs, industri alas kaki. Sekarang industri alas kaki pada ini data dari Apicaps terkait produksi industri alas kaki di pasar global sih Bu. Ini ya. Iya, itu bukti dari seberapa besar industri alas kaki gitu. Oke. Nah, terus sekarang isu apa yang diangkat? Isu apa yang diangkat? Apakah kan sekarang begini ya, ini kan apakah tesis ini apakah tesis ini Allahu Akbar mendevelop mencari strategi, merekomendasikan strategi bagaimana supaya proses produksi atau bagaimana supaya proses desain atau proses produksi atau pemasaran ya maksudnya ya dan seterusnya pada pijak bumi menjadi lebih ramah lingkungan ya, istilahnya itu menjadi lebih green, lebih beretika gitu mungkin green concept gitu ya, atau sesuai dengan apa tadi, etika ya? Iya. Gitu dah? Iya Bu, mungkin lebih beretika karena aspeknya mungkin cukup banyak, tidak hanya di alam tapi dengan manusia dan sekitarnya gitu. Nah ini kan agak susah ngitungnya ya, kecuali kalau Mbak Lupita itu punya jika ada peraturan atau referensi yang bisa dirujuk mengenai ukuran atau ketentuan etika itu yang bagaimana, maka bisa digunakan sebagai framework atau bisa digunakan sebagai referensi gitu ya. Perlu ada peraturan mengenai ukuran atau ketentuan etika. Karena kan begini ya, kita nggak bisa subjektif kita sendiri gitu. Artinya kita harus nanya, yang beretika itu yang seperti apa sih gitu. Nah, apakah ada levelingnya di antara itu? Nah, tapi kalau itu nanti akan jadi sangat panjang, Mbak Lupita, karena itu ya mungkin nanti di S3 itu kalau misalkan sudah ada penelitian terkait itu tinggal kita pakai aja sebenarnya gitu, karena kita itu masih harus memikirkan strateginya, masih jadi buru-buru
merekomendasikan strateginya kalau mengenai ukuran atau ketentuan tentang industri yang beretika yang itu bagaimana, itu belum ada gitu. Nah, kalau yang green concept ini sebenarnya sudah ada Bu yang di kriteria pedoman industri hijau 2021 itu sudah ada rubriknya. Jadi rubrik untuk industri besar seperti apa penilaiannya. Ini ya. Menengah sampai industri kecil ada rubrik yang bisa diisi self assessment oleh IKM maupun dari pihak lain gitu. Oke. Nah, dengan demikian berarti berangkat dari ini Mbak Lupita itu perlu melakukan perlu dilakukan penelitian awal ya. Penelitian awal, asesmen itu sudah ada belum? Kalau asesmen terhadap pijak buminya masih dalam proses Bu. Soalnya ada yang beberapa masih sedang diuji gitu. Belum sepenuhnya gitu. Oke, that's good. Nah, berarti kan asesmen itu sudah berlangsung ya. Artinya itu bagus tuh. Jadinya hasil dari asesmen tersebut menjadi bahan latar belakang. Menjadi bahan latar belakang dan permasalahan. Misal nih ya, ternyata orang-orang masih bekerja overtime. Misal aja kayak gitu. Nah, itu kita koleksi karena bisa jadi permasalahan yang kita peroleh dari hasil asesmen itu ada banyak yang belum memenuhi misalkan kriteria minimal, misalkan seperti itu. Bisa jadi itu mungkin more than 10 item atau gimana, ini kan aku nggak tahu ya hasilnya ya. Nah, itu mungkin kalau misalkan seperti itu bisa dipilih berdasarkan suatu alasan. Nah, alasannya itu apa? Itu yang dicari. Nah, misalkan nih, alasannya adalah terkait dengan urgensi. Ini yang main pointnya itu di situ terkait prioritas jangka. Ya, terkait dengan prioritas itu kan ada yang jangka panjang, ada yang jangka menengah, ada yang terkait dengan mana yang paling bisa diimplementasikan dalam waktu dekat, atau banyaklah pertimbangan yang bisa dijadikan alasan untuk memilih 10 item permasalahan tersebut gitu kayaknya. Misal ada it means mungkin Mbak Lupita paling gampang ya sekarang bisa, kalau bab 1 belum selesai, don't worry, nggak apa-apa, karena kalau bab 1 itu memang fluktuatif ya, artinya scope of work-nya itu kita masih belum tahu sampai seberapa, sampai kita dapat kayak data yang lebih rigid gitu. Kalau saran saya yang dikerjakan itu bab 2 dulu aja. Ya, kerjakan bab 2-nya. Maksudnya bab 2 yang perlu dikerjakan itu tentang, yaitu tadi kriteria pedoman industri hijau ya. Nah, kriteria industri hijau ini bisa ditulis dulu. Terus teori design thinking. Terus sebelum ke design thinking itu penelitian terdahulu, tapi tesis ya, kalau bisa jangan tesis atau disertasi atau ya jurnal ya. Pokoknya kalau bisa itu bukan TA S1 gitu, karena kadang yang diambil itu TA S1. Nah, ambil penelitian terdahulu yang terkait dengan entah itu
apa itu namanya, ya wis pokoknya yang terkait dengan green design atau sustainable design strategi ya, terkait dengan strategi apa itu namanya, Green design. Itu berarti harus pilih salah satu istilah aja atau gimana? Bukan ada green design. ya nanti kita pilih salah satu istilah, tapi kita perlu tahu dulu itu artinya apa saja. Nanti kita jadi bikin glosarium ya Mbak ya. Bikin glosarium itu daftar istilah. Daftar istilah. Nah, itu ya. Nah, nanti kita akan pilih, kalau saran saya pilih yang paling skupnya nggak terlalu luas gitu, bukan payungnya, karena kalau yang payungnya misalkan sustainable design gitu ya, itu ternyata ini yang lebih lebar itu yang mana sih gitu ya. Nah, atau mungkin tujuannya agak berbeda di antara economic circular, sustainable design, ataukah sustainable design tidak selalu circular ekonomi, atau green design itu bagian dari sustainable design atau bagaimana. Nah, itu kan nanti kita coba melihat. Aku rasa sudah banyak yang menuliskan tentang peristilahan ini, tinggal kita nanti mengambil ya. Nah, jadi terkait dengan kriteria sebelum nulis ini, coba tulis tentang terminologi ya Mbak, maksudnya peristilahan itu tadi tuh loh. Nah, itu dituliskan dulu aja, jangan lupa tulis rujukannya, cari rujukan yang tingkatannya paling tinggi. Rujukan yang tingkatannya paling tinggi itu adalah jurnal yang paling banyak citasinya gitu. Bisa lihat dari Google Scholar kan ya? Q1, Q2 gitu ya Bu? Atau enggak harus kayak gitu. Nah, misalkan gini, semudah begini misalkan ya, Google Scholar. Nah, misalkan gini ya, green design. Nah, Mbak, ini kan disitasi oleh 50 orang. Ya, 50 orang. Ini 23 orang. Ini 459 orang. Dan penerbitnya adalah Elsevier. Ya, nah ini relatif terpercaya karena yang mensitasi itu banyak nih ya, Maya. Terus, nah jadi kalau misalkan dia disitasi oleh banyak orang, nah ini kayaknya menarik untuk dilihat nih. Babonnya, tapi artinya ini referensi lama. Kalau referensi lama itu tampaknya kenapa dia banyak, itu karena dia dirujuk oleh banyak orang. Kalau referensinya semakin baru, semakin sedikit sebenarnya yang mensitasi. Kalau dia publikasi lama tapi yang mensitasi itu sedikit, itu ada dua kemungkinan. Publikasi itu kurang bagus atau bidang yang sangat jarang dibahas orang banyak gitu. Jadi yang kita cari, mungkin pertama kita cari yang banyak citasinya dulu gitu ya. Nah, terus habis itu kita lihat ini 2015 sebenarnya lumayan, tapi kok MDPI ya. Nah, kita yang ini aja mungkin. Yang 405 ini, yang Elsevier tadi mana sih? Elsevier. Ah, ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini kayaknya menarik untuk dielaborasi lagi. 2013. Masih 10 tahun dengan citasi ini bagus. Ya, kayak gitu. Nah, nanti tolong dibaca, dilihat bagaimana dia membuat peristilahan. Nah,
Selain itu, kita nanti coba lihat siapa aja murid-muridnya gitu ya, yang terkait dengan nanti kita coba connected papers ya. Habis ini kita coba barengan. Pokoknya nanti coba dibuat terminologi, tulis rujukannya, cari rujukan yang bagus. Maksudnya bagus yang itu tadi ya Mbak ya. Nah, terus kriteria pedoman industri hijau, terus penelitian terdahulu terkait dengan yang supaya lebih fokus, apakah ada strategi green design terkait dengan industri alas kaki. Nah, strategi green design atau sustainable design atau apapun lah, tapi yang kaitannya dengan industri alas kaki di seluruh dunia gitu. Jadi bukan hanya di Indonesia ya. Nah, itu yang kita jadikan sebagai rujukan. Untuk IKM juga atau enggak Bu? Strategi green untuk IKM? Nggak harus. Nah, nanti kalau misalkan IKM juga bisa, karena kalau misalkan ada yang membahas tentang IKM, green design, industri alas kaki, nah berarti Mbak Lupita itu punya pesaing. Nah, tapi kalau belum ada yang membahas, nah berarti Mbak Lupita kan nanti menjadi yang pertama untuk membahas itu. Kalaupun misalkan ada yang membahas IKM terkait dengan green design itu bisa jadi bukan IKM alas kaki, tapi IKM fashion apa gitu, itu nggak apa-apa, bisa diambil. Pokoknya yang terkait dengan fashion gitu ya. Nah, itu masih bisa itu diambil kayak gitu. Nah, kalau saran saya kita mulai dari yang paling gampang ya, kerjakan dari yang ini aja dulu gitu ya. Nah, terus sambil menunggu asesmen, nanti kalau udah asesmen itu diperoleh bisa kita olah dan kita nanti baru bisa menuliskan bab 1. Itu saya rasa ya. Iya, Bu. Ya, ini saya save dulu. Nah, supaya nanti bisa diperbaiki ya untuk apa itu namanya pertemuan berikutnya. Berarti untuk pertemuan berikutnya targetnya untuk bab 2 teori-teorinya sama hasil asesmen awal ya Bu? Ya, hasil asesmen awal. Hasil asesmen awal itu kira-kira kapan? Hasil asesmen awal sebenarnya ini prosesnya mungkin cukup panjang Bu, karena memang banyak yang dibahas, banyak variabel-variabelnya gitu Bu. Nggak apa-apa sih. Tapi kira-kira sampai kapan itu? Mungkin hitungannya bulan atau April atau Mei atau kapan? Mungkin Juni atau Juli ini Bu. Itu kan berarti lebih lama daripada waktu Mbak Lupita Sempro, ya kan? Iya Bu. Atau mungkin nanti saya usahakan coba ases mandiri gitu, boleh Bu? Boleh, itu bisa. Maksud saya gini, kita kan perlu membuat strategi ya, karena yang penting sekarang itu pokoknya bab 2 aja kerjain dulu. Kemudian kita mencoba, sebenarnya asesmen itu hanya dibutuhkan untuk melihat scope of work kita nanti seberapa banyak kan kayak gitu ya. Kalau udah ketahuan bahwa pijak bumi ini ternyata yang paling bermasalah di daerah mana, kita nanti design thinkingnya nggak usah kemana-mana ya, fokus ke situ aja, kan sudah ada tolok ukur yang jelas gitu loh. Enaknya itu kalau sudah ada tolok ukur yang jelas. Nah, itu sebenarnya yang kita cari. Jadi kalau misalkan masih lama asesmen itu, saran saya coba dilakukan asesmen mandiri yang itu mungkin lebih sederhana gitu ya.
Nah, tapi sementara ini mungkin bisa dikerjakan yang bab 2-nya aja dulu gitu. Gitu. Ya. Karena kalau misalkan datanya belum ngumpul, itu juga bisa dijadikan sebagai bahan setelah sempro. Ini bisa jadi gitu ya. Namun kalau sebelum sempro itu sebenarnya lebih enak gitu. Jadi pas sempro itu udah fokus gitu. Tapi kalau sangat terpaksa pas sempro kita masih bilang bahwa kita melakukan asesmen dan masih belum tahu, ada beberapa kemungkinan, masih bisa, cuma kan ya masih kemana-mana gitu. Bu. Ya, gitu ya, Pak Lubita ya. Iya Bu, baik. Oke, Terima kasih saya banyak. sudah kirimkan di grup ya. Iya. Terima kasih Bu. Ini berarti 2 minggu lagi ya Bu untuk Ya. jadwal ininya. Saya cek progresnya ya. Ya. Oke, baik. Berikutnya Terima Pak kasih. Nurholis ya. Sama-sama. Mungkin saya izin live ya Bu ini. Ya. Terima kasih Bu. Yuk. Pak Nurholis tadi sudah kirim, tapi di chat ya Pak ya. Iya. Saya nggak ada grupnya WA nih Bu. Sebentar. Tak betul. Nah, oke, kemudian loh, Pak Nurholis belum masuk di WA gitu. Belum ada Bu. Udah masuk toh? Belum ada Bu. Ada ya? Sudah ada ya? Belum ada Bu. Belum ada masuk. Oh, kita ada WAG untuk bimbingan saya. Invite group via link, copy link, tak kasih ke Pak Nurholis. Nah, oke. Nah, ini Pak, untuk join sudah saya kirim ya ke WA. Sekarang kita coba bahas. Bu, mohon tanya Bu. Untuk kelas design thinking besok itu asinkronus gak Bu? Teman-teman pada Pada nanya ya. Iya. Kamis saja deh sama Bu Yunis, digabung Kamis saja ya Pak, karena Kamis ada kuliah tamu lagi sama Bu Yunis. Bu Yunis nanti ngasih tentang persona dan teman-temannya gitu. Jadi kita isi nanti hari Kamis. Mau ikut sinkronus boleh, mau ikut asinkronus dengerin videonya Bu Yunis juga boleh gitu ya. Bu, ini maaf Bu, kemarin kan saya ngangkatnya profil perusahaan itu kan di tempat saya bekerja kan, di bidang energi. Iya, nggak apa-apa. Akhirnya karena saya sedang ada proses pindah kerja, jadi saya saya mencari perusahaan lain. Nah kebetulan ada rekan saya di kuliah saya dulu di Institut Teknologi Kalimantan. Nah rekan saya ini mendirikan sebuah startup gitu Bu. Dan saya sudah ngajuin kerjasama untuk penelitian tesis dan tim mereka setuju. Problemnya sama sih Bu, di internal mereka. Jadi rekan saya itu yang CEO itu memaparkan beberapa permasalahan yang saya tuliskan di situ itu ingin saya untuk gali internalnya itu, karena mereka karena startup baru dan juga terus terus berkembang kan, jadi sistemnya itu masih mencari-cari gitu loh. Oke. Ya, bisa dimengerti. Oke, jadi perusahaan ini bergerak di bidang startup teknologi ya? Ya, startup. Ini di bidang apa? PT-nya kan Yoi Seafood Indonesia Bu.
Dan dia produknya Oke. itu yang Bitfish ini website lelang ikan. Dan untuk yang UI Seafood-nya itu manufacturing kayak seafood beku gitu, Bu. Untuk Lelang ikan. produknya ya. Nah, yang coba diangkat problemnya di manajemennya startup teknologi ini. Gitu. Karena kalau manufacturing kan hanya jual, nah yang lagi dikembangkan betul-betul itu ya ini startup teknologinya ini. Oh, jadi ya mau fokus ke sini startup Iya. teknologinya ini, ke lelang ikannya ini. Oke. Ya, manufacturing itu apa sih, Pak? Ngapain? Sebenarnya itu untuk itu loh, Bu. Misalnya kalau kita tahu seafood yang beku-beku dari petani Ya. itu dibekukan, Ya. diekspor. Ada yang diekspor, ada yang dimasukkan ke lelang ikan seluruh. Itu kan sengaja dibuat platform itu untuk bisa menjaring customer dari seluruh Indonesia kan. Tuh. Jadi kalau misalnya Terus kenapa kok bahasanya kok manufacturing? saya kan dapat dapat kata itu dari mereka sih, Bu. Jadi mungkin ya itulah mungkin kata ya harus dikaji ulang sih sebenarnya kayak gitu, karena Nggak apa-apa, saya sih nggak mempermasalahkan. Saya cuma pengen tahu karena bayanganku manufacturing itulah konstruksi pabrik kayak gitu ya. Nah, mereka menyebutnya manufacturing, apakah ini pabriknya gitu atau piye ya, gitu? saya kemarin juga bertanya kenapa enggak production gitu atau industrial menengah, kecil menengah. Tapi ya nanti bisa saya perbaiki. Ya. Jadi itu betul-betul baru sih. Nah, ini struktur organisasinya dari Mulai kapan? Dari tahun 2019. Nah, dari 2019 itu mulai digagas, baru ya per 2022 baru bisa dipublikasikan. Nah, sekarang lagi proses untuk marketingnya, Bu, lagi untuk kan susahnya startup baru itu adalah memperkenalkan kan untuk orang. Jadi untuk sekarang itu kerja kerasnya itu dari baik itu customer maupun kayak nelayan ataupun petambak ini kan dimasukkan ke dalam WhatsApp dulu untuk digiring ke website itu nantinya. Soalnya kalau langsung dikatakan ke website kan susah, apalagi baru pertama gitu. Dan ini rekomendasi saya, Bu, itu untuk saya dapat dari salah satu contoh tesis mengenai internal venture company. Ambil dari mana ini? Ada tesisnya, Bu. Saya dapat tesis. Tesisnya siapa? Tesisnya siapa? Mungkin saya. Gak ada sumbernya. Oh iya, Bu. Tesisnya siapa? Saya kirim di chat. Chat mana? Chat Zoom apa WhatsApp? Lagi proses bentar. Okay. Saya ambil contoh saya masih baca sekilas, cuma masih contohnya berkenaan gitu. Jadi desainnya dipadukan dengan lean process. Oh, oke. Ini dari luar ya. Iya. Coba, menarik. Terus. Konteksnya aja yang berbeda. Kita lihat dulu. Latar. Kok dulu. Oke, Pak, coba diceritakan ini. Mana? Yang pertama mungkin ke judulnya dulu kali, Bu. Dari sampai sekarang belum dapat judul yang pas. Ini. Oh. Kita lihat dulu ya. Ya.
Ini kan sebenarnya sama juga kayak yang ibu ajarkan itu design thinking kan dari Double diamond. baru define, tapi di sini kan dijabarkannya ada define user, define problem, baru define solution, sehingga Ada MVP. ya menghasilkan bisnis model. Habis itu setelah bisnis modelnya terbentuk, nah bagaimana caranya untuk biar sustain lah, biar itu bisa berjalan stabil kan. Jadinya dia pakai lean. Ya kalau yang kita kenal kan kayak ada Kaizen, ada Six Sigma, baru yang lainnya lah. Nah kalau di sini kan penelitian ini dia pakai lean startup gitu. Jadi yang abu-abu itu yang dia kembangkan di startup gitu. Ini punyanya beliau sih gitu. Salah satu contoh. Ini tesisnya udah sampai ya ini kualitatif dalam kayak banget gitu ya? Iya dalam banget. Ini padahal tesis loh. Iya itu sama-sama nih. Sampai ya kayaknya semua data udah dianalis betul-betul. Menarik sih bagi saya. Kalau bisa kita kayak gini. Kalau bisa kayak gini nih. Waduh.